kebiasaannya nih dok, mohon maaf nih ya, masyarakat pengobatan yang non medis dulu tuh dok. Nah itu takutnya kan memperparah ya dok. Datang tapi dia bukan yang baru kejadian, tapi yang sudah diobatin ke non medis dulu, baru ke dokter gitu. Itu gimana tuh dok? Kalau pengalaman kami di Ansari Saleh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bertemu lagi nih ya di hari ini di podcast Dokter Talk edisi SMF Bedah di RSUD Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Dan seperti biasa bersama aku Syarifah Nanas ya, yang akan ngobrol bareng nih terkait dengan tema pembahasan. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya? Sehat? Pasti dalam keadaan sehat ya. Kalau misalkan ada Sobat Sehat nih yang mungkin dalam kondisi sakit, kita doakan semoga segera diberi kesehatan, amin. Karena memang menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting nih ya Sobat Sehat. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin tentang trauma, tapi trauma bukan sembarang trauma gitu ya. Ini tuh trauma pelvis yang mungkin beberapa masyarakat di rumah, khususnya Sobat Sehat gitu ya, ngerasa kayak baru dengar juga itu apa gitu ya, dan mungkin pernah mengalami kejadian sesuai dengan tema di hari ini gitu. Nah, tentunya aku nggak sendiri, aku sudah bersama dengan Dr. Muhammad Wibowo Arianto SPOTK atau Dokter Ari. Halo ya, dokter. Halo juga. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya dok ya? Siap. Harus semangat ya, Sobat Sehat di rumah juga harus semangat gitu. Oke, ini seru nih dok, kita pengen ngomongin trauma pelvis gitu ya. Yang mungkin Sobat Sehat di rumah kayak, itu apa ya gitu ya? Atau mungkin ternyata pernah mengalami hal tersebut gitu. Nah mungkin pengantar dulu kali ya dok ya, trauma pelvis itu apa gitu? Apakah ruang lingkupnya apa saja gitu? Silakan dok. Baik, terima kasih waktunya. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk teman-teman ya, audien dan pemirsa. Jadi bahasan kita hari ini adalah tentang trauma pelvis. Nah, kalau kita ini pelvis ini sebenarnya bahasa medis, ya kan? Kalau bahasanya itu bahasa awam, itu adalah tulang panggul. Tulang panggul? Ya, tulang panggul. Kemudian tulang panggul ini bentuknya seperti ring. Jadi bentuk ring. Jadi di situ kalau terutama ini sangat bermanfaat atau berarti banget kalau itu wanita, karena dia nanti tempat untuk kepala. Nah, ini kita sedikit agak melenceng ya itu ya. Jadi kemudian kalau kita bicara trauma pelvis atau trauma tulang panggul itu tentu banyak penyebabnya. Tapi yang etiologi itu adalah kausanya itu etiologi itu adalah karena suatu trauma. Nah, trauma ini bisa luas. Kalau dulu kita belajar trauma itu bisa karena benturan tenaga high energy trauma atau low energy trauma atau karena trauma itu suatu bahan, misalnya bahan kimia dan lain-lain. Tapi itu biasanya di luar. Nah, ini kita bahasnya untuk karena ini kasusnya kasus ortopedi, tentunya dengan tanda ruang lingkup trauma, tentunya kita akan membatasi khususnya karena gaya energi yang entah itu besar, entah itu minor sehingga menyebabkan trauma. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, biasanya trauma pelvis itu kalau terjadi itu karena high energy trauma. Misalnya orang terbentur jatuh dari ketinggian atau karena dia ditabrak oleh mobil atau sepeda motor pas mengenai direct trauma, mengenai pelvis tadi itu. Bisa dari depan, bisa dari samping, bisa dari belakang. Itu biasanya pada anak-anak muda atau dewasa muda. Tapi bagi orang tua itu traumanya agak berbeda. Jadi kalau orang tua itu karena kualitas tulangnya itu rapuh atau porotik, jadi dia bisa jalan kesandung itu bisa terjadi hal ini gitu ya dok ya. Sehingga kadang-kadang orang tua yang sudah usia mungkin ya di atas 60-an tahun, 70 tahun, biasanya kalau dia jalan kesandung itu seringkali frakturnya atau traumanya kalau nggak di pergelangan tangan, kemudian di sendi panggul, bisa juga sampai dengan tulang panggulnya itu sendiri. Nah, itu untuk introduction atau awal pembukaan pengenalan untuk tentang trauma
panggul. Oke. Gitu ya. Jadi kalau pelvis itu emang ruang lingkupnya di daerah panggul ya, Dok? Betul, Ya? Entah itu panggul. depan, belakang, samping gitu ya. Pokoknya di daerah tersebut gitu ya. Jadi tulang pelvis atau tulang panggul itu sebenarnya ada dua, kanan dan kiri, namanya os, dibantu os ilium, kemudian os ischium, sama yang di belakang itu os sacrum. Kalau mau kita bicara iya, ada istilah-istilah lainnya lagi ya, Dok ya. Membentuk suatu ring namanya. Pelvic ring. Pelvic itu jadi nanti dia akan membentuk suatu ring di mana ada tulang ilium, kemudian ischium, pubis, sama yang belakang atas os sacrum. Jadi membentuk kayak apa ya, kayak bejana itulah. Tapi di tengahnya ada lubangnya di mana nanti kalau pada wanita itu dia untuk tempat melahirkan ya, Dok? Iya, kan kepalanya di bawah. Iya, betul. Jadi cukup rawan juga ya, Dok, ya, untuk perempuan gitu ya, Dok, ya, kalau misalkan ada terjadi trauma pelvis di situ. Ya, kalau sampai trauma, sebenarnya itu kuat sekali tulang itu ya. Diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sangat kuat sekali. Sehingga dia itu punya namanya kayak jaringan namanya di simbisis di tengah-tengah itu, sehingga kalau dia ada orang melahirkan atau wanita melahirkan itu dia agak merenggang dikit. Nah, sehingga kalau sampai terjadi trauma itu berarti dahsyat banget ya, Dok ya. Energinya cukup dahsyat. Oke, itu untuk trauma pelvis tadi gitu ya, Dok ya. Kalau sampai itu kita bicara masalah etiologi dan mekanisme dulu ya. Kenapa terjadi, kok bisa terjadi itu? Salah satunya tadi itu. Tapi kalau ngomongin mekanismenya, Dok, itu seperti apa? Untuk tadi bisa langsung, karena accident, motor accident atau car accident, itu benturan langsung. Biasanya benturan langsung. Oke. Dan benturan itu katakanlah sangat kuat gitu ya? Iya, kalau dia masih dewasa, kenapa sangat kuat? Dia harus bisa menghancurkan tulang pelvis yang sangat keras itu, apalagi dia usia masih muda. Oh, berarti dari setiap usia itu kondisi pelvisnya berbeda-beda. Jadi rentannya itu juga nggak sama gitu setiap usia gitu ya, Dok ya? Jadi kalau pada anak-anak itu tulangnya itu lebih fleksibel ya, dia. Jadi biasanya malah justru lebih ke arah soft tissue-nya atau jaringan lunaknya, sehingga dia menjadi dislokasi atau bergeser. Nah, kalau yang orang tua dewasa itu karena dia keras, kalau sampai terjadi trauma atau dalam ini fraktur atau patah, otomatis ada gaya yang sangat besar sekali sehingga menyebabkan tulang itu bisa menjadi patah atau retak. Jadi kan mungkin gayanya minimal dulu, jadi cuma retak aja atau lecet aja di permukaan. Kemudian ada lagi tenaga yang lebih besar lagi sampai retak. Ada lagi lebih besar lagi sampai retaknya itu bergeser. Tambah lagi gaya lagi sampai dia bentuk pelvisnya, ringnya itu berubah. Nah, itu yang paling parah. Paling parah ya, Dok? Iya, sampai bergeser dan berubah sehingga tidak membentuk seperti yang di gambar itu. Oke, kalau gitu ada usia rentan nggak sih, Dok? Kalau kemungkinan misalkan kena benturan gitu ya, wah ini dengan kalangan usia ini kayaknya ini lebih rentan retak deh gitu, lebih rentan patah deh gitu. Ada nggak kayak klasifikasinya gitu, Dok? Atau tergantung benturan, tergantung kembali kepada benturannya ya, gitu? sebenarnya itu tergantung dari aktivitas personal individu. Jadi kalau misalnya pada negara-negara industri maju atau negara berkembang yang dia lalu lintasnya itu sangat padat, kemudian tidak menaati lalu lintas itu, sehingga terjadi trauma, biasanya traumanya tidak hanya pelvis saja. Karena kan dia letaknya di tengah, jadi saking kencangnya dia misalnya ditabrak gitu ya. Tabrak, betul, otomatis tidak hanya di panggul yang cedera, bisa entah di kaki, entah di tangan, gitu, sehingga seringkali kalau traumanya hebat itu multiple trauma namanya. Multiple? Iya, multiple trauma. Jadi trauma tidak hanya di pelvis saja atau panggul, tapi juga di ekstremitas atau di anggota gerak. Anggota itu gerak multiple ya, Dok ya? Iya, itu multiple. Nah, kalau olahraga bisa juga, misalnya olahraga. Penyebab selain kecelakaan, tuh olahraga juga bisa, misalnya Dok? terjun payung pada saat dia mendarat terlalu keras, kemudian menghentak sehingga dia benturan dari sininya mengenai batu atau apa, bisa. Kan kalau dia terjun bebas itu bisa. Atau main sepeda. Sepeda pada saat menurun kencang, kemudian dia slip sampai jatuh, bisa pelvisnya kena atau ekstremitasnya juga bisa kena. Sepanjang perjalanan kasus ini, Dok, yang pernah dokter temui untuk pasien-pasien tersebut gitu ya, itu olahraga apa aja sih yang biasanya gitu datang dengan permasalahan hal tersebut? Biasanya karena trauma, karena kecelakaan lalu lintas. Itu kebanyakannya ya? Banyak. Kalau yang olahraganya?
olahraganya itu bola jarang. gitu dok? Kalau bola tidak sampai pelvis trauma. Jadi lutut alahnya. Lutut biasanya. Jadi ya? cedera ligamen pada lutut itu sering kali. Entah itu pemain bola, entah pemain basket maupun. Oh iya, yang tumpunya memang di kaki gitu ya dok ya. Jadi karena mekanisme kerjanya beda. Kalau yang pelvis itu biasanya direct blow itu langsung gitu ya. Di situ langsung kena. Tapi kalau ke arah soft tissue atau jaringan cedera itu dia kayak indirect, misalnya twisting atau muter posisi, itu kan dia lagi posisi begini, fleksi kemudian rotasi, kemudian di tackle sama temen. Hantam lagi gitu ya dok ya? Jadi dia bisa cedera ke arah ligamen. Tapi kalau tulangnya dia kuat. Kuat ya dok ya? Bisa. Kalau hebat sekali sampai gemuk sekali ya. Berkali-kali misalnya dok. Bisa juga. Jadi pernah juga ada kasus. Tapi ekstremitas, bukan pelvis. Itu karena dia main futsal, mungkin di sliding sama temennya, akhirnya fraktur dislokasi dari ankle-nya. Oke. Gitu. Nah, kebiasaannya nih dok, mohon maaf nih ya, masyarakat, kalau mungkin yang berkaitan dengan hal yang sudah dokter jelaskan, itu biasanya lebih ke pengobatan yang non medis dulu tuh dok. Nah, itu takutnya kan memperparah ya dok ya. Nah itu dokter gimana tuh tanggapannya? Kalau dilihat dari Banjarmasin sendiri banyak nggak sih masih kasus yang kayak gitu datang, tapi dia bukan yang baru kejadian, tapi yang sudah diobatin ke non medis dulu, baru ke dokter gitu. Itu gimana tuh dok? Kalau pengalaman kami di Ansari Saleh itu ya cukup sering ya sebenarnya. Banyak ya dok? Iya, jadi bahkan dia domisilinya tuh di perkotaan. Jadi saya menanyakan, ini tempat tinggalnya di mana? Alamatnya di mana? Kemudian kalau sering saya tanya tuh, seputar Ansari loh. Seputar Ansari kok dia pakai itu tadi bondsetter atau tukang urut. Begitu datang sudah 3 bulan, 6 bulan. Kalau kayak gitu kan sudah posisi kakinya kadang memendek, sudah menyatu. Jadi kalau mau dilakukan tindakan treatment yang lebih invasif, hasilnya juga tidak maksimal. Tidak sesuai dengan harapan. Kan pengennya kan kembali seperti semula harapannya. Tapi kalau sudah namanya neglected, itu kasus yang sudah late itu agak sulit untuk mengejar itu. Itu biasanya pada ekstremitas ya, atau pada anggota gerak. Tapi untuk pelvis, untuk saya ini jarang ya. Biasanya kalau terjadi itu pasiennya kemungkinan dia yang terakhir yang kita kerjakan itu jadi fraktur dari tulang kemaulan itu. Jadi wanita kemudian jatuh entah ditabrak. Jadi tulang kemaulannya itu patah sampai kalau diraba itu goyang. Tulang kemaulan ini diraba itu goyang wanita. Memang patah itu ya? Iya, patah dodanya. Kemudian kita perbaiki. Nah, itu kejadian juga karena accident, bukan karena olahraga. Olahraga itu, bukan ya. Kalau yang biasanya kalau pasien datang itu untuk yang panggul itu kebanyakan cederanya memang parah. Cedera parah dan multiple. Biasanya begitu. Multiple kalau ya, dok ya. Jadi entah dia patah di sini diikuti trauma kepala, diikuti trauma ekstremitas sehingga datang kebanyakan pasien seringkali nggak sadar. Karena kan cederanya cukup bebas. Karena multiple keras. Tadi ya, dok ya. Berarti itu bisa sampai nggak sadar sendiri ya, dok? Iya, kalau sampai dari beberapa case itu kalau datang memang berat. Nah, itu sehingga sampai kadang karena berat, banyak pendarahan di dalam, akibatnya pasiennya itu shock sampai dengan meninggal. Ada juga ya, dok? Ada. Jadi karena memang nggak stabil itu. Yang stabil masih bisa yang stabil itu patahnya tidak sampai geserannya cukup, kalau geserannya cukup hebat, anatominya maksudnya, anatominya itu berubah. Nah, salah satu tidak bikin tanda-tanda nggak stabil itu anatomi dari tunggal panggul itu berubah. Kalau dia berubah otomatis harusnya kan posisinya kan begini misalnya. Iya, harusnya ring kan namanya ring. Kalau sampai dia bergeser begini atau membuka begini atau begini, otomatis ada pembuluh darah yang robek, ada saraf yang jaringan robek. lain yang akhirnya itu yang menyebabkan banyak pendarahan di kantong di situ sehingga menyebabkan pasien jika kekurangan darah dalam ini namanya shock sampai dengan nggak sadar koma meninggal dunia. Gitu. Tadi kan dokter bilang bahwasannya diperbaiki gitu ya. Itu perbaikinya tuh seperti apa, dok? Dibedah yang pasti ya, dok ya. Terus
Apa sih, gimana pengobatannya gitu, Dok? Jadi kalau mau membahas masalah trauma panggul, itu kita harus tahu dulu riwayatnya dulu. Riwayat. Apakah dia karena traumanya penyebabnya gitu ya, Dok, ya? minor, atau traumanya sedang, atau traumanya high energy. Karena nanti implikasinya ke arah traumanya di seputar panggul. Apakah hanya sekedar retak aja, atau hanya lecet aja, atau hanya sedikit membuka simfisiolisis. Simfisiolisis itu tulang kemaluannya itu terbuka begini. Atau sampai fraktur tadi itu yang sampai parah. Nah, itu penanganannya tentu berbeda-beda. Tidak selalu dilakukan dengan tindakan operatif. Oh, berarti tidak memang nggak semuanya harus dengan tindakan yang sama gitu ya. Kembali kepada penyebabnya, kondisinya gitu kan ya. Jadi penyebabnya, mekanisme sama klinisnya. Nah, klinisnya ditunjang dengan apa? Klinisnya dari organ tubuhnya, dalam hal ini penampakan anatomi, penampakan klinisnya dari tubuhnya, dari badannya di seputar panggul, sama hasil pemeriksaan tambahannya, yang dalam ini misalnya X-ray atau CT scan kalau ada yang lebih bagus lagi. Nah, itu dilihat. Sama juga dengan kondisi keadaan utama sama keadaan hemodinamik, itu satu kesatuan. Kalau itu semuanya stabil, hanya sekedar retak aja, tentunya terapinya konservatif. Konservatif itu tanpa operatif. Misalnya dilakukan seling aja, dibalut aja, atau istirahat, bed rest total. Nah, itu. Tapi kalau sampai yang kita bilang tadi, frakturnya sampai traumanya hebat, sampai fraktur, displacement, gitu ya, sampai hemodinamiknya tidak stabil. Hemodinamik itu misalnya tekanan darahnya, nadinya, respirasinya, itu semuanya ngedrop. Ada fraktur yang displacement-nya cukup hebat, dibuktikan dengan klinisnya memarnya cukup hebat, bengkak. Kemudian dari X-ray-nya kelihatannya itu tampak jelas ada fraktur yang displacement cukup hebat. Nah, itu baru dilakukan tindakan operatif. Itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu kondisinya harus stabil dulu pasien itu. Harus stabil, harus ya, Dok, stabil ya? dulu. Kalau nggak stabil, apa, Dok, yang terjadi memang biasanya? Kalau nggak stabil, nanti pada saat dilakukan tindakan operatif, yang tindakan operatif ini ada dibagi lagi. Kalau yang nggak stabil, itu tindakannya namanya tindakan sementara. Kalau di bidang medis namanya damage control. Jadi tindakan itu untuk menstabilkan tujuannya. Nah, stabilkan apa? Dengan pelvisnya itu tidak, bentuknya anatominya sudah berubah, kemudian dilakukan tindakan, mungkin pada saat di rumah sakit, di UGD itu diseling aja, dibalut aja, itu masih nggak stabil. Kemudian setelah itu dilakukan tindakan operatif dengan damage control, apa, eksternal vesasi misalnya. Jadi ada pen yang ada di luar begini, ditaruh di luar. Ada yang ditaruh di luar ya? Nah, itu untuk sementara, untuk menstabilkan. Kenapa? Dengan mengubah dari frakturnya yang tadi itu terbuka, yang menyebabkan tidak stabil, kemudian diatur lagi sehingga bentuk pelvisnya mendekati normal, kemudian difiksasi dengan tadi eksternal fiksasi itu untuk sementara, karena untuk mengejar supaya dia stabil. Karena kalau nggak gitu, dia goyang sedikit, dia geser, itu nanti ada perdarahan lagi yang harusnya. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada mekanisme dari tubuh itu, kalau ada perdarahan, pembuluh darah yang robek, itu nanti ada namanya komponen darah yang dia itu menyebabkan menjendal, sehingga dia tidak terjadi perdarahan yang masif, adanya trombus. Nah, itu nanti kalau sampai fraktur pelvis itu didiamkan lama, kemudian tidak segera difiksasi sementara, itu nanti menyebabkan kalau ada pergerakan, manipulasi lagi, pendarahan lagi, sehingga tidak stabil lagi. Nah, itu tujuannya untuk menstabilkan dulu. Menstabilkan itu agar tidak lagi terjadi pendarahan untuk, gitu. Satu, sama untuk terapi definitif atau terapi elektif yang sebenarnya. Apa terapi elektif? Itu terapinya adalah dilakukan tindakan pemasangan implan di dalam pelvisnya itu. Itu kondisinya harus stabil dulu, pasiennya harus kondisi sadar, kemudian keluarganya juga harus mengerti apa yang tindakan dikerjakan, resikonya juga harus dikasih tahu, resiko operasinya apa dan lain-lain, sehingga setelah itu baru dilakukan tindakan operatif yang definitif. Nah untuk pemulihan, Dok, kan ini kan kita berbicara soal kondisi tulang lah ya, pelvis, dan juga ada anggota gerak juga deh misalkan. Nah kalau pemulihannya waktunya beda atau sama nggak sih kondisi tulang bagian pelvis sama anggota gerak misalnya?
tentu beda ya. Tergantung dari severitas traumanya. Traumanya, Iya. kembali kepada Iya. Permasalahannya gitu ya dok itu. ya. Oke. Jadi kalau misalnya cuma lecet aja, cuma retak aja, itu tentu bed rest saja, habis itu mobilisasi dengan jalan sudah bisa. Tapi kalau dalam lakukan operatif, tentu butuh bed rest yang lama dan butuh rehab. Oke. Nah, rehab itu untuk apa? Untuk mengembalikan kekuatan ototnya, kemudian sendinya, gerakan sendinya, kemudian fungsi-fungsi yang lain supaya pos operasi ini hasilnya optimal, kalau bisa maksimal. Oke. Jadi memang komponennya banyak ya setelah baik dari preoperasi. Bisa jadi yang merawat ini tidak hanya dari ortopedi aja, melibatkan interdisiplin ilmu yang lain. Misalnya kalau ada trauma, itu kayak gitu pada gambar di situ tuh pelvinya sampai kayak gitu. Itu bisa jadi misalnya saluran perkencingannya cedera atau trauma. Nah, kita harus kerjasama dengan urologi. Urologi betul. Atau abdomennya itu menjadi membesar, ada trauma abdomen, entah itu ruptur apa namanya gastrointestinal atau pencernaan, kita juga harus kolaborasi dengan bagian bedah. Nah, kemarin tuh saya dapat itu kasus sampai anusnya itu robek. Waduh. Iya, barusan seminggu yang lalu. Waduh, baru banget ya dok. Iya, baru itu kecelakaan sampai nembus. Itu harus kolaborasi, kita nggak bisa kita main sendiri. Jadi begitu. Ini melibatkan dokter-dokter yang sesuai dengan permasalahannya ini gitu ya dok ya. Jadi namanya kolaborasi interdisiplin ilmu, mungkin dari ortopedi, dari urologi atau dari bedah, atau kalau sampai cedera kepala. Ada lagi. Ya oke. Post op kita juga kerjasama dengan apa? Ahli gizi, ahli nutrisi, juga dengan rehab. Jadi komprehensif. Jadi kita tidak terkotak, ini trauma panggul aja, enggak. Bukan itu. Ini kerjasama ya dok ya. Supaya menghasilkan outcome yang optimal. Kalau enggak ya maksimal. Betul. Oke. Nah, gini nih dok, mungkin sobat sehat di rumah misal nih ya, kejadian entah kecelakaan kah, entah jatuh dari pohon kah, entah apa gitu ya, mungkin di bagian anggota gerak, kita ke anggota gerak dulu kali ya. Boleh. Di bagian anggota gerak yang mungkin ternyata mungkin sekilas mata masyarakat gitu, wah kayaknya patah ini gitu, entah bergeser kah atau mungkin bentuknya berubah karena yang paling harus dilakukan oleh masyarakat yang ada di situ tuh sebaiknya apa dok kalau melihat kondisi yang kayak gitu? Ini tata laksana kalau misalnya pas ada di sekitar rumah itu habis main bola jatuh atau lari jatuh. Nah, ini sebagai orang di sekitarnya itu bisa melakukan tindakan awal namanya first aid, kalau dulu namanya P3K ya. P3K. Jadi yang pertama kalau kita lihat dulu itu ekstremitas atau bengkak tidak. Bengkak tidak. Kalau bengkak terus kemudian dilihat di sebelahnya bentuknya lengannya atau kakinya sama enggak? Kalau cuma bengkak aja, kemudian dia bisa menggerakkan sakit, nah itu bisa juga fraktur yang hanya retak aja. Fraktur itu kan ada yang retak namanya fisur, ada juga fraktur yang displace namanya displace fraktur atau minimalis displace. Nah itu kalau di sekitar atau tetangga sekitar kita itu seperti itu, kita bide aja. Bide misalnya aja, dengan seperti itu contoh. Itu kalau pas kebetulan punya kayu atau pakai kertas karton kardus yang tebal itu, yang kuat itu ditaruh aja. Misalnya kalau bengkaknya di sekitar lengan, ya udah ini aja terus dibalut pakai raffia atau tali apa yang di sekitar situ. Atau sekedar digendong gini aja, sini dikasih. Iya, biasa kan kayak digendong gitu ya dok gitu. Ya. Jadi melakukan tindakan jangan sampai kita melakukan menarik, mereposisi, jangan. Itu nggak boleh. Jadi misalnya sebengkok apapun, itu cukup tangan penolong misalnya patahnya di sini, di bagian distal sama proksimal kalau kita bilang, di bawah atau di atas, di sangga begitu, atau pas di sini, dengan pelan-pelan, dengan gentle, kemudian kasih splint atau dari kayu boleh, atau dari karton yang tebal, kemudian dilindungi itu untuk sementara, terus diikat pakai entah apa terserah ikat, bisa raffia atau kain atau apa. Ikatnya kencang dok atau standar aja? Standarnya harus kencang. Kenapa? Nanti kalau terlalu kencang dia menekan.
itu menekan nggak baik. Terus itu tujuannya apa dok? Untuk melakukan pertolongan itu tujuannya apa? Supaya tidak terjadi trauma yang lebih yang kita nggak tahu kan. Mungkin di situ dibiarkan begini gara-gara menambah trauma tempat lain. Satu. Yang kedua bisa mengurangi nyeri. Oh gitu ya dok? Iya, bisa mengurangi. Jadi kalau ada yang patah gini, bengkok gini kan tambah nyeri. Kemudian kalau diperbaiki, di splint namanya, di bide sementara, kemudian ansling, nyerinya akan jauh berkurang. Selain mencegah supaya tidak jadi trauma di lainnya sekitarnya, gitu ya dok ya? Bisa mengurangi nyeri. Nah, sehingga memudahkan kita untuk membawa penderita itu ke vaskes yang terdekat. Itu beberapa langkah sederhana ya dok ya yang bisa dilakukan masyarakat di rumah gitu ya dok ya? Misalnya kalau ada luka terbuka, dikasih kasih betadine aja terus tutup, dah. Nah, itu supaya dia tidak terekspos dengan udara yang menyebabkan resiko infeksi. Gitu. Itu kalau ada luka terbuka gitu ya dok ya? Terus lukanya gimana kalau lukanya lebar sekali, perdarahan? Nggak apa-apa, tetap pakai kasa yang tebal, ya, tempel aja di situ, tebal, kemudian dibalut dengan kasa gulung itu, kemudian dikasih bidai, segera bawa ke vaskes terdekat. Gitu. Jangan ditunda-tunda ya dok ya kalau kasus kalau bisa jangan ditunda kalau sudah perdarahan karena open itu, karena kan nanti kita nggak tahu yang cedera itu bagian mana gitu ya, gitu kan. Kalau kebanyakan darah bisa anemia nanti, kalau nanti kelamaan resiko infeksi, tetanus dan lain-lain. Kalau nanti nggak segera ditangani, pucat mati, akhirnya amputasi. Aduh, jeleknya. Kayak ada yang gitu dok? Ada. Gitu. Karena peredaran darahnya nggak jalan gitu ya dok, sampai pucat gitu. Jadi kalau sudah patah kemudian terbuka, terjadi perdarahan, itu berarti kan pembuluh darah putus kan? Kalau putus, terus yang sini jadi bengkok gini, otomatis darah ke sana kan nggak ada. Akibatnya sini pucat mati, nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen, kan mati. Nah, otomatis kan kalau di bidai kan dia nggak jatuh gini-gini kan, dia jadi gini, sehingga aliran darah itu masih bisa diselamatkan. Itu sederhananya begitu ya. Intinya kalau saya lihat sih memang kalau hal demikian terjadi, jangan ditunda ya dok ya, bawa langsung ke vaskes terdekat gitu kan. Atau dari temennya atau tetangganya, satu mau nolong, satunya telepon ke ngasih tahu di sana gini mau disiapin, nah supaya sana juga sudah prepare betul. Gitu. Itu beberapa kasus yang mungkin sudah bisa dijelaskan langsung oleh Dokter Ari ya, Sobat Sehat. Ya, bahwasanya memang kalau terjadi hal-hal demikian, ada pertolongan-pertolongan yang bisa kita lakukan, tapi langkah lebih baiknya untuk segera datang ke vaskes terdekat. Takutnya nanti traumanya malah melebar kemana-mana gitu. Saya tambahkan dikit di ujung. Jadi karena ini skopnya itu untuk awam, nah ini kalau para petugas medis atau yang medis itu nanti di Ansari mau diadakan workshop tentang trauma. Jadi nanti bisa untuk mereview lagi atau menambah skill supaya nanti waktu terutama bekerja di rumah sakit khususnya di UGD itu bisa lebih pede. Lebih pede gitu ya, lebih oke trauma gitu ya dok ya. Iya, karena nanti yang di UGD itu first line pada dia menangani. Jadi nanti lapornya ke dokter spesialnya, dia bisa nyambung itu. Oh begini, sehingga decision-nya bisa tepat. Workshop gitu ya dok ya? Iya, workshop multiple trauma atau multiple injury nanti. Kapan dok akan diselenggarakannya? Insya Allah tanggal 8 sampai 9 Desember, hari Jumat Sabtu, itu nanti di sini, di Ansari Saleh, ya, yang menjalankan SMF bedah. Gitu ya. Baik. Jadi kita undang teman-teman sejawat dokter jaga atau dokter umum, bisa bergabung dengan kami yang ada di Ansari Saleh. Dan juga buat informasi lebih lanjut tuh Sobat Sehat bisa cek di Instagram @smfbedah Ansal Banjarmasin ya. Jadi bisa cek di Instagramnya informasi terbarunya dan lain sebagainya gitu ya. Bahwasanya ini nanti akan diselenggarakan di bulan Desember ya dok ya. Insya Allah bulan Desember. Di hari Jumat dan Sabtu 8 sampai 9 Desember 2023. Mungkin terakhir deh dok, ada nggak sih himbauan buat Sobat Sehat di rumah terkait dengan tema yang kita bahas ini? Mungkin ada hal yang bagi dokter ini harus ditekankan dan disampaikan kepada masyarakat. Gitu. Silakan dok. Yang perlu saya tekankan di sini, kalau ada saudara, ada tetangga, ada teman, kalau mengalami trauma, itu yakin itu fraktur, sebaiknya segera dibawa ke penanganan yang tepat. Dalam hal ini ke vaskes terdekat, apakah itu puskes atau klinik atau rumah sakit. Jangan sampai dibawa ke tukang urut.
Karena kebanyakan anak jatuh di sekolah, kemudian dilakukan urut, ternyata efeknya berkepanjangan dia. Trauma nyeri, trauma dan lain-lain, sehingga dibawa ke rumah sakit itu, dia responnya nggak nyaman. Karena udah ketakutan duluan, nggak mau, harusnya bisa jalan, nggak lambat jalannya. Jadi dampaknya itu untuk psikologis terami kalau ini anak-anak, itu bisa luas karena dia fobia nggak mau menggerakkan sama sekali. Padahal seharusnya sudah bisa karena apa? Diurut. Nah itu, jadi message-nya di sini bawalah ke tempat yang benar, dalam hal ini vaskes. Kemudian kalau yang dewasa, kalau memang itu sudah, entah itu dewasa anak-anak, kalau memang sudah fraktur, ya harusnya idealnya itu dilakukan tindakan yang untuk menangani frakturnya, bisa operatif, bisa non operatif, tidak selalu operatif. Jadi kalau jangan sampai dibawa ke tukang urut, setelah lama 2-3 bulan datang lagi ke sini, hasilnya tentu tidak akan bagus. Sudah banyak kasusnya seperti itu. Yang harusnya tidak operatif jadi operatif ya, Dok ya? Betul. Oke. Harusnya nggak operatif jadi operatif. Itu sering kali. Nah, itu dia himbauan tegas dari Dokter Ari ya. Jadi mungkin buat sobat sehat di rumah, kalau misalkan memang ada indikasi fraktur tadi, sesuai dengan saran beliau, langsung saja ke vaskes terdekat ya. Oke, sobat sehat, kita sudah tahu ya apa itu pelvis, bagian mana saja, anggota gerak juga, termasuk dengan beberapa penyebab yang pernah terjadi gitu ya. Dan salah satunya juga ternyata olahraga pun, kalau misalkan kita mungkin tidak hati-hati gitu ya, bisa kemungkinan terjadi juga gitu. Jadi mungkin sobat sehat di rumah agar bisa lebih berhati-hati untuk melaksanakan olahraga yang mungkin hobinya banget gitu ya, Dok ya. Termasuk yang orang tua manula tadi. Termasuk yang manula tadi juga, karena mungkin kondisi tulang yang sudah mulai berbeda ya, Dok ya. Rapuh, keropos juga. Jadi mungkin biar lebih hati-hati ya, Bu. Bapak jalan-jalannya hati-hati. Satu lagi yang anak-anak. Yang anak-anak juga. Bermain sepedaan. Main sepeda. Sikunya seringkali. Betul. Bengkak. Jangan diurut. Saya pesan jangan diurut. Jangan diurut. Rumah vaskes terdekat. Iya, betul banget. Apalagi ngejar layang-layang tuh, Dok, biasanya ya. Sampai naik-naik rumah orang tuh kan bahaya kalau misalkan jatuh tuh, hati-hati ya. Oke, baik. Dokter Ari, sekali lagi terima kasih atas perbincangan yang sangat luar biasa. Ini sangat menambah wawasan, pengetahuan buat saya pribadi dan juga buat masyarakat di rumah gitu ya. Oke, sobat sehat, itu dia perbincangan kita dengan Dokter Ari di hari ini gitu. Terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di perbincangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.